Saya perkenalkan dulu, nama saya Analia. Latar belakang saya adalah pengajar atau dosen di salah satu universitas di Bogor di Fakultas Hukum. Untuk itu saya mengenal produk ini dari Ibu Yuli ya. Pertamanya saya menyimak, wah sepertinya ini produk bagus sekali. Kebetulan pertama saya ingin sampaikan bahwa anak saya kena diabetes. Anak saya umur 12 tahun waktu itu, tahun kemarin. Dia diabetes tipe 1. Jadi setiap hari kita harus suntik insulin setiap mau makan. Jadi saya juga sebagai ibunya suka sedih ya. Anak masih 12 tahun sudah harus disuntik insulin pada saat makan pagi, siang, dan juga sore. Dan yang paling menyedihkan, saya harus menyuntikkan pada saat malam hari dengan dosis 17 untuk anak saya ini. Ketika dia mengidap diabetes pertamanya, waktu itu saya belum curiga apa-apa karena dia normal makannya. Tapi begitu ada corona waktu itu, ada kelas online kan Bu, di rumah. Jadi dia sering di rumah, terus hanya mengikuti online aja, dia intensitas untuk makannya itu jadi banyak. Ngemil sana, ngemil sini, minum apa. Sedangkan saya suka stok di kulkas kok 5 hari aja untuk 1 bulan udah habis selama 5 hari. Bahkan saya ngisi galon aja 1 hari itu habis 1 galon. Dia minum ketika dia sudah makan pasti minum 5 gelas. Saya curiga, ini anak saya kok jadi begini gitu. Makannya kok banyak tapi badannya kurus. Umur 12 tahun dia itu hanya 26 kilo. Ketika baru saya mau cek ke dokter, anak saya itu baru mau saya cek besoknya dia anfal di hari itu. Dia Bunda saya nggak kuat, tiba-tiba dia tidak bisa bernafas. Terus saya nggak kuat Bunda, ya udah kita ke rumah sakit, ke klinik dulu. Pas ke klinik, maaf saya angkat tangan, ini anak ibu kena diabetes dengan gula 420, masih kecil 12 tahun. Terus anak saya terus-terusan gitu terus. Akhirnya kata dokter segera dibawa ke rumah sakit besar karena kami tidak bisa memberikan obat apapun. Akhirnya dibawa ke rumah sakit besar, lalu anak saya langsung tidak sadarkan diri. Kata dokter ini sudah kritis dan harus masuk ICU dan ibu harus tanda tangan apapun ini yang terjadi. Saya sangat sedih sekali. Kok sampai kayak gini, baru mau saya periksakan 2 hari berikutnya, hari ini dia sudah terjadi itu. Lalu ketika masuk ICU, gulanya jadi tinggi lagi sekitar 460. Saya nggak tahu itu sebabnya dari mana. Jadi pas di rumah sakit mungkin lebih akurat ya di angka 460. Lalu setelah keluar dari rumah sakit, saya harus selalu berhubungan dengan dokter anak dan juga dokter gizi. Karena saya harus mengatur pola makannya yang harus saya masak sendiri setiap hari di 3 waktu tersebut. Karena tidak memakai kaldu perasa ya, jadi hanya garam sedikit saja asal berasa gitu. Jadi pagi dia suntik masih saya bantu, saya belajar nyuntik. Jadi saya di rumah jadi dokter. Pagi saya suntikin 8 dosisnya, siang 9, sore 8. Lalu yang paling saya sedih ini di malam hari 17, sampai tangannya itu kayak tidak bisa menerima suntikan. Kalau disuntik langsung ces gitu ya. Ini enggak, kebal. Ininya itu udah kebal. Terus dia meringis. Aduh Bunda, gimana? Kok semuanya kebal gini dek? Mau di mana? Ya udah terserah Bunda di mana aja. Pas dipaksain ya, paksain aja Bunda kan nanti aku lemas katanya. Terus akhirnya disuntik, dia nahan. Dengan pas saya suntikin saya kan terasa kok keras banget. Akhirnya saya paksain sampai berdarah. Yang penting kan itu insulin harus masuk karena di pagi hari targetnya kata dokter tuh harus di bawah 200. Ketika pagi saya cek, ayo dek kamu cek, itu bisa di angka 150, 180, bahkan sampai 80. Nah ketika 80 itu dia harus cepet-cepet dikasih gula, kalau enggak dia sesak napas lagi. Jadi saya cepat-cepat harus taruhin di situ ada coklat, kalau enggak permen. Lalu kalau enggak teh manis, itu aja. Kalau pagi kalau ngedrop ya.
Jadi orang yang kena diabetes itu ibu bapak tidak bisa drop dan juga tidak bisa tinggi. Nah gitu. Jadi Mira ini anak saya selalu saya awasi terus makannya. Jadi terlihat kalau dia salah makan langsung gulanya itu di angka 300 atau 400. Tapi kalau dia sesuai pola makannya, dia akan di bawah 200. Itu. Saya sangat sedih dengan hal ini. Akhirnya saya ketemu produk ini, Gelner dan Naturini. Lalu saya coba kasih ke anak saya rayu-rayu. Jadi kamu nggak usah sakit-sakit nyuntik. Nah akhirnya, tapi bunda aku mau puasa. Ya udah nggak apa-apa, puasa juga. Nah akhirnya dia dikasih Gelner sebelum makan. Setiap sebelum makan dikasih Gelner. Lalu nanti malamnya saya kasih setengah Naturini. Nah alhamdulillah itu gulanya itu ketika dicek pada saat sahur itu di bawah 200 ya, 180, 190, yang paling tinggi 200. Itu tanpa bantuan suntikan yang berjalan lambat yang 17 itu. Dia tidak disuntik malamnya 17. Jadi dia nggak merasa sakit. Bunda ini nggak apa-apa, saya minum Gelner sama Naturini setengah. Tapi malamnya aku nggak disuntik nggak apa-apa. Kita coba dulu deh. Ternyata alhamdulillah di sahur itu gulanya itu hanya 180, 160, paling tinggi 200 gitu. Itu jadi kita harus pintar-pintar mengatur pola makan dia.